Dan saya banyak yang mencaci maki, bahkan ngancam. 212 anak buahnya Rizik Syihab ngancam mau datang ke rumah. Saya tidak takut. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sebulan waktu 212. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya. Tueni wa asin, sambal terasi pete, neuswaran, payunang wese. Ngapain takut? Semuanya, cara beribadatnya, budayanya, seninya, bahasanya. Jangan dihina, jangan. Kita orang Islam gak boleh menghina orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kita orang Islam gak boleh menghina cara ibadahnya mereka. Kita orang Islam tidak boleh menghina tempat ibadatnya mereka. Paham boten? Dakwah ngajak boleh, tidak boleh dengan cara menghina, gak boleh. Yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Apa artinya? Warga masyarakat Boyolali, muslim atau non muslim, kata Fathul Mu'in, asalkan orang itu orang baik-baik, bukan penjahat, harus dilindungi. Hidup di Boyolali aman, tentram, damai, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, muslim atau non muslim. Paham? Mewujudkan keamanan, stabilitas keamanan bagi penduduk Wonogiri yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan, muslim atau non muslim, termasuk jihad fisabilillah. Bil it'ami, semua penduduk Boyolali muslim atau non muslim harus cukup pangan, tidak boleh kelaparan. Sudah Boyolali sudah cukup pangan? Sudah? Kan saya tanya ini, sudah cukup pangan Boyolali? Kenyang semua orangnya, kenyang semua? Kalau ada satu orang Boyolali di pojok gunung sana, paling jauh lah, mati karena tidak makan, mati karena tidak makan, dosa semua. Dosa semuanya kita ini. Tapi nomor satu yang paling pertama dosa bupati, nomor dua Kapolres, nomor tiga anggota DPRD, nomor 15 ketua NU. Jangan sampai ada orang satupun muslim atau non muslim yang mati kelaparan. Dosa semua kita ini. Paham boten? Yang kedua, wal ibsai, pakaian. Semua orang Boyolali harus cukup pakaian, cukup sandang. Agama Islam memerintahkan kita sholat pakaiannya harus bersih, suci. Berarti kita tidak boleh, tidak mungkin sarung cuma satu, baju cuma satu. Pergi ke comberan, pergi pasar, pergi kuburan, pergi WC, pergi sholat gitu, sarungnya cuma satu. Najis jelas. Oleh karena itu orang Islam harus punya sarung minimal 7. Berapa? Punya baju 7. Berapa? Punya kaos dalam, celana dalam, sandal, kopiah. Sehari harus ganti. Ya Allah. Kalau cuma sarung punya satu, gak mungkin suci itu. Habis dari kecomberan, WC, kuburan, pasar, sana ada anjing, ada apa. Orang Islam harus berpakaian yang cukup. Paham? Syekh Abil Hasan Asyadili, waliullah, salah satu wali kutub yang punya Tariqat Syadiliyah, punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, pakaiannya mewah, keren. Paham nggak? Paham nggak? Syekh Syadili yang punya Tariqat Syadiliyah di Mesir, pakaiannya tiap hari ganti dan keren. Baju jasnya dibikin dari wol dormil semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros 7 juta bajunya itu. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpanya Montblanc 12 juta.
Apalagi tasnya itu Gucci 75 juta. Pak Kiai di Boyolali kadang saya tahu pengurus NU, Masya Allah, minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 7 juta. Kadang ada kiai minyak wanginya Misik, Masya Allah, sandalnya Lili, kopiannya hitam campur coklat. Tasnya itu yang dibuat tasnya bukan Ecolak, Delsi atau Samsonite 3 juta lah, enggak. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Boyolali. Mulai besok kiai harus keren. Siap? Bila perlu sepatunya Pak Kiai lebih bagus daripada sepatunya Bupati. Jasnya Kiai Rois Syuriah lebih mahal dari jasnya Bupati. Gitu loh. Kacamatanya lebih mahal daripada kacamata ketua DPRD. Paham? Dikira kiai itu identik dengan kumuh kemproh apa? Coba ulama di Iran, ulama Tunis, ulama Maroko. Waduh, saya kalau lihat mobilnya Plymouth, Cadillac Caprice, bukan Luxio, Grand Mark, bukan. Kalau makan di restoran yang mewah, ulama itu di Iran, Tunis, dan mana Turki juga, Turki dan Maroko. Ya Allah, kapan Indonesia tuh kiai-kiai NU mewah gitu loh. Musola harus bersih, toiletnya. Masa musolanya tikarnya sobek, jedingnya bau pete, airnya kosong, ciduknya bolong. Kalah dengan toiletnya pompa bensin. Bayangkan, malu nggak itu? Malu nggak? Musolanya kiai kalah dengan dalam kebersihan dengan toiletnya pom bensin. Pom bensin toiletnya bersih-bersih, baunya harum. Masa toiletnya kiai musolanya bau pete, jengkol, kuning? Yang tidak kuning cuma 2 bekas tapak kaki, itu gak kuning tuh. Ayo, kita harus penampilan keren. Syekh Syadzili rumahnya besar, pembantunya 16, keretanya ditarik oleh 2 kuda, kendaraan yang cepat tuh. Ada yang tanya, Syekh ini wali kutub ada 4, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Hasan Arifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub itu ada 4. Panjenengan wali kutub kok pakaiannya keren? Apa jawabnya? Libasi yakul, pakaianku sing larang keren ini iso ngomongnya terus pundi? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu penampilannya mewah sebab itu artinya saya kiai kaya, gak usah kamu kasih amplop. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul itu apa? Menyedihkan, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, farhamuni, harus diamplopin, Masya Allah. Paham boten? Mulai besok kiai ustadz harus keren. Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Utsman sahabat yang pasti masuk surga. Sahabat yang sudah dikasih tahu kamu pasti masuk surga ada 10. Al-Asyarah Al-Basyir bil Jannah ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Dikasih tahu kamu surga. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga pernah sedekah gandum gak dihitung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kalau di sini barangkali 700 gerobak, 700 cikar. Kaya dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub dari Baghdad, Irak, suatu hari pergi ke Mesir, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i.
ziarah datang kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustat, Kairo. Setelah nyampe di sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, dibangun perumahan untuk penduduk yang miskin di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ono tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih ora loman boten semua, tiga-tiganya boten, dosa kabeh itu. Ya Allah. Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasni datang Mekah, baru wafat tahun 2006. Kiai Maimun Zubair, putra-putra semua di situ. Waktu saya di sana, santrinya 700, ditanggung, makan minum, buku, kebutuhannya, pakaiannya, sakit diobatin, pulang dikasih tiket, kena kaya dan loman. Ayo, ada nggak Kiai Boyolali yang nanggung santrinya? Jawab, ada tidak? Tuh, saya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni. Kiai Wahab Hasbullah, orang kedua setelah Mbah Hashim, mensosialisasikan Nahdlatul Ulama sampai ke Palembang tahun 30-an tuh, 35, 36 lah kira-kira. Ke Palembang jumpa dengan kiai asli Semarang namanya Kiai Kamil Soleh, berdiri NU. Ke Banten, Pandeglang, Menes, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Abdul Hamid,